Ternyata kalau penjaga Squid Game topengnya dibuka, isinya seperti ini. Hai guys, selamat datang kembali di channel kita. Nama gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kita suami istri kantoran dengan pengalaman kerja kurang lebih 10 tahun. Gue di bidang HRD, Claudia di bidang marketing. Di channel ini kita suka ngomongin seputar adulting dan family finance. Dan kita berdua sedang dalam perjalanan menuju pensiun dini. Target kita pensiun ini di usia 35, which is 3 tahun lagi. Jadi kalau kalian tertarik ngikutin perjalanan kita, ngikutin ngobrol-ngobrol sama kita tiap minggu, boleh banget subscribe di bawah, karena kita akan keluarin satu video baru tiap minggunya. Oke guys, sebelum videonya lanjut, gue mau kenalin kalian sama sponsor video hari ini, HG4Men Superface Serum. Thank you buat HG4Men Superface Serum yang sudah sponsorin video hari ini. Serum ini bisa membantu mencerahkan, menyamarkan noda hitam, menutrisi, dan membantu meremajakan kulit wajah agar tampak lebih muda. Isinya apa? Serum ini diformulasikan dengan bahan super seperti asam amino, niacinamide, panax ginseng, sodium hyaluronate, serta polustop sebagai antipolutan. Keunggulannya, produk ini mudah menyerap, no added alcohol dan fragrance, serta telah teruji klinis untuk semua jenis kulit wajah dan mengandung antipolutan. Cara pakainya juga gampang banget, kalian tinggal buka tutupnya, kemudian dipencet pipetnya supaya serumnya keambil, lalu teteskan dikit aja ke bagian kulit wajah yang bersih, seperti itu. Kemudian tinggal ditepuk-tepuk aja guys. Bisa beli di mana? Tentunya tersedia di semua e-commerce kesayangan kalian. Linknya aku udah taruh di description box di bawah. Silahkan buat teman-teman yang tertarik, boleh dicoba. Sekali lagi terima kasih buat HG4Men Superface Serum buat supportnya untuk video hari ini. Jangan lupa pakai HG Superface Serum untuk kulit lebih cerah, bebas noda hitam, dan tampak lebih muda. Oke, jadi hari ini kita mau ngomongin Squid Game. Yeay, udah pada nonton semuanya? Oh ya, akan ada spoiler ya guys di video ini. Jadi kalau belum nonton Squid Game, kalian mungkin bisa skip dulu video ini sampai kalian nonton. Di video kali ini kita mau ngomongin financial dan family values, apa sih yang kita bisa pelajarin dari Squid Game. Karena kemarin itu sebenarnya filmnya bagus banget ya, dan kayaknya banyak banget yang bisa dibahas dari berbagai sisi. Tapi video kali ini kita fokus mau ngomongin dua topik tersebut. Yang kita suka dari film ini adalah sederhana sebenarnya plotnya. Sebenarnya game-game yang dimainin itu sederhana dan beberapa diantaranya mungkin dimainin juga di Indonesia gitu ya. Tapi karena orang-orang yang memainkannya tahu bahwa mereka akan mati gitu kalau kalah, nah itu bikin ceritanya jadi menarik. Juga mungkin backstory-nya ya buat kita yang mungkin menarik buat karakter-karakter yang ada di dalam film ini. Kenapa sih mereka bisa sampai ada di situasi keuangan yang desperate banget sampai harus meregang nyawa di dalam Squid Game? Kita jarang sih nonton drama Korea. Mohon maaf mungkin di sini kalau ada banyak yang fans drama Korea, kami terus terang jarang banget nonton drama Korea gitu karena ya gitu deh. Ceritanya aja. Karena ya kadang-kadang kan ceritanya berasa terlalu sinetron gitu atau terlalu dibuat-buat gitu ya, atau plotnya tipis banget gitu, nggak seru. Nah tapi kemarin itu surprisingly Squid Game itu walaupun sebenarnya pas mau mulai nonton udah agak ragu-ragu ya, ini mau nonton nggak ya gitu. Kalau saya takut terlalu gory, takut terlalu banyak kekerasan gitu kan, ngeri ya nontonnya. Mungkin kalau saya udah antipati, takut ceritanya nggak bagus guys. Gue bener-bener kalau nonton apalagi film seri ya, itu kan panjang gitu kan perjalanannya. Kalau udah nonton episode 1 terus nggak bagus, jadi kentang gitu, penasaran iya pengen lanjut tapi tahu bahwa kualitas ceritanya nggak sebagus-bagus itu. Jadi kayak ya dan kita tuh nonton Netflix dalam sehari tuh cuman 1 jam, 1-2 jam maksimal sebelum tidur gitu. Dimana itu jadi momen dimana kita istirahat setelah seharian kerja dan nidurin anak. Jadi kayak kalau nggak bagus tuh kayak because that's the only me time ya, that's only our time berdua. Gitu ya. Gitu. Ya tapi untuk Squid Game sih kita angkat 2 jempol. Kalau bisa 4 jempol sampai jempol kaki sih. Bagus banget. Pemilihan musiknya juga bagus-bagus ya, semuanya yang Fly Me to the Moon, Blue the Noob,
terus apa yang pong itu bener-bener bisa ngangkat suspend ketegangan, ya, ketegangan pada saat nonton. Iya. Palingan yang agak bingungin ya endingnya gitu ya. Kalau buat gue personally, nah ini major spoiler ya guys, kalau kalian masih nonton dan kepengen nonton Squid Game spoiler free, please stop watching this video right now because I'm about to spoil the show for you. Di episode terakhirnya kan si Gi-hoonnya potong rambut jadi warna merah, terus kayak dia nggak jadi berdamai dengan anaknya di Amerika gitu. Dia nggak jadi ngunjungin anaknya ke Amerika, malah jadi kayak dendam sama kreatornya Squid Game, terus dia balik lagi kan pengen menginvestigasi atau gimana gitu. Nah kalau versi gue kepengennya tuh Gi-hoonnya ya udah oke dia depresi, oke dia nggak bisa nikmatin uangnya, ya udah dia somehow menyelesaikan tanggung jawabnya, dia ngurusin adiknya si siapa tuh Sebyok gitu ya, dia ngurusin adiknya Sebyok, dia bayarin utang si Sang-woo gitu kan, habis itu dia bunuh diri. Kalau versi gue it will be tetap akan jadi sad ending, tapi tetap akan ya udah poetik gitu, bahwa uang itu tidak bisa membuat kamu bahagia sebanyak apapun yang kamu punya kalau kamu nggak punya kedamaian di hati. It will be more beautiful ending menurut gue. Jadi itu that's how Squid Game ended versi gue di kepala gue. Dan gue juga berharap tidak ada sequelnya sih, karena ya udah beautiful as it is. Sangat-sangat susah bikin sequel yang bagus biasanya kalau season satunya udah bagus tuh. Ya, tapi ya buat aku cukup senang dengan season 1. Satu season saja di Squid Game. Tolong jangan dibikin season 2-nya karena sudah cantik. Itu sudah sebuah karya seni yang lengkap menurut aku. Jadi kita langsung aja bahas ya beberapa values yang kita pelajarin dari Squid Game ini. Yang pertama, jangan mau cepat kaya. Nah ini tuh bener-bener bahaya. Pemikiran pengen cepat-cepat kaya itu bahaya banget. Karena jadi kita selalu mikirin tuh daripada kita mikir gimana caranya kerja baik-baik, nabung baik-baik, percaya terhadap proses gitu. Kita jadi fokusnya tuh gimana caranya cari shortcut gitu ya, cari jalan cepet. Semuanya butuh proses ya. Jadi makanya kita juga kerja baik-baik, menabung, frugal living, kejar promosi, kejar naik gaji. Tujuannya apa ya? Ya memang kita kepengin kaya gitu kan, siapa sih yang nggak kepengin kaya, siapa sih yang kepengin stabil keuangannya gitu. Tapi cara mencapainya tentu ada prosesnya. Tabung pelan-pelan, disiplin keuangan itu yang menurut kami sehat. Ada penelitian gitu ya terhadap misalkan orang-orang yang menang lotre gitu yang kaya mendadak. Nah itu justru sebenarnya orang ini pas abis kaya mendadak itu kebanyakan dari mereka justru kembali lagi ke gaya hidup yang lama gitu, karena secara mental sebenarnya mereka belum siap gitu untuk bisa mengatur, memanage keuangan sebesar itu gitu. Jadi sebenarnya dengan kita berproses, oke hari ini kita gaji baru 5 juta, kita bisa memanage dengan baik. Tahun depan katakanlah gaji 7 juta terus gitu kan, bertumbuh pelan-pelan gajinya, kita bisa makin pintar berproses menabungnya, mengatur gaya hidup kita. Jadi sebenarnya nanti justru pas kita sudah di level gaji yang tinggi gitu, sebenarnya kita sudah siap gitu sebenarnya secara mental gitu ya untuk mengatur gaji dengan angka yang lebih tinggi tersebut gitu. Daripada kita tiba-tiba langsung brek dapat gaji 1 juta di awal gitu ya, itu nggak semua orang bisa memanage-nya loh gitu, bisa malah makin berantakan gitu hidupnya. Pelajaran kedua adalah jangan judi dalam bentuk apapun gitu. Jadi kita lihat Gi-hoon nih karakter yang apalagi di episode 1 ya, dia kayaknya penggemar berat judi gitu. Gak diceritain sih awalnya bagaimana sampai dia bisa jadi kecanduan, cuman pertama kita ngelihat dia judi kuda. Jadi kita dikasih tahu bahwa hari itu hari ulang tahun anaknya gitu, dan nyokapnya udah berbaik hati nih kasih duit, kamu beliin anak kamu makanan, kamu pakai nih duit gitu. Duitnya malah dipakai judi. Dan itu pun nggak cukup dari duit itu doang, dia ngambil kartu ATM nyokapnya, dikuras isinya terus dipakai buat judi. Nyuri ya sebenarnya. Mencuri itu sebenarnya gitu kan. Jadi nah setelah itu pun ya long story short dia menang judi, terus akhirnya duitnya kecopetan. Nah dia tinggal duit sisa 10.000 won. Nah 10.000 won ini dipakai buat bukan misalkan nggak tahu traktir anaknya makan di warteg atau gimana gitu kan, beli ayam goreng atau gimana gitu, dia malah main claw machine. Dan claw machine ini pun duitnya hampir habis kalau nggak ditolong sama ada satu bocah lewat yang akhirnya ngambilin box kan di dalam claw machine itu. Dan box itu akhirnya dikasih hadiahnya, dan ya menyedihkan sekali sih itu scene itu buat gua gitu ya, seorang bapak yang patetik sekali sampai dia nggak punya kontrol gitu atas apa yang dia bisa kasih ke anaknya pada hari ulang tahunnya gitu. Bahkan di dalam boxnya tuh isinya pistol-pistolan, tapi ya pistolnya bukan pistol yang lucu, bener-bener pistol model kayak pistol beneran gitu. Yang nggak pantas lah diberikan untuk anak perempuan gitu. Anak kecil bahkan ya. Paling dari kami pribadi gitu ya, kami cuma bisa
bilang gitu kalau judi itu bukan mata pencarian, bukan ladang cari uang. Kalau memang masih ada yang mau suka judi di sini, ya itu sebenarnya pilihan hidup masing-masing ya. Tapi Mungkin nonton Chow Yun Fat, God of Gambler zaman dulu ya. seru, keren gitu kan. Wow, bisa tahu semua kartunya benar gitu kan. Semua dadunya bisa sama persis. Dadunya dikocok bisa pecah sendiri. Iya, tapi ya itu kan TV ya, itu Fiksi, karangan orang. Karangan orang ya. Itu film. Jadi ya kalau buat kita sih, kita ngelihatnya judi itu sebenarnya ya cuman entertainment aja. Cuman ya sebenarnya kita spending, it's a spending gitu. It's not an investment, it's not mata pencarian, bukan untuk cari uang. Meskipun kalau kita kemarin Absen Singapura, kita mampir sih, masuk kan tinggal tukar paspor, di dalamnya minum Milo sama minum Aqua. Iya, biasanya kita numpang ngadem sama minum Milo. Yang ketiga adalah jangan utang konsumtif. Nah, ini sebenarnya penyakit gaya hidup sih menurut saya gitu ya. Biasanya orang akan melakukan utang konsumtif karena gengsi gitu ya, gengsi atau keseret lifestyle yang sebenarnya dia belum bisa mencapai lifestyle tersebut gitu ya, tapi dia keseret mungkin pergaulannya atau teman-temannya gitu. Nah ini jadi akhirnya gimana caranya gaji baru 10 juta tapi mau beli sneakers 10 juta gitu ya, gimana caranya? Ya udah akhirnya utang kartu kredit, utang konsumtif. Nah ini sangat bahaya banget karena biasanya hutang konsumtif ini bunganya juga lebih tinggi gitu ya. KPR ya contohnya, itu kan rumahnya itu sendiri jadikan jaminan gitu. Jadi biasanya itu secara bunga masih bisa lebih rendah gitu. Tapi kalau misalkan kamu hutang konsumtif, jaminannya apa gitu kan? Nah buat yang memberikan pinjaman uang tersebut kan sebenarnya mereka nggak pegang jaminan apapun gitu. Jadi otomatis mereka harus meningkatkan suku bunganya gitu untuk meminimalisir kalau misalkan nggak dibayarin segala macam. Ya Hati-hatilah gitu. Hati-hati ketika kalian memutuskan untuk berhutang atau untuk mau mengikuti gaya hidup, pikirkan lagi gitu. Apakah ini worth it gitu? Apakah ini worth it kebebasan, ketenangan batin kamu gitu? Worth it nggak sih kamu beli sepatu bagus gitu, tapi utang gitu, terus nggak tidur tenang gitu, pakainya juga nggak enak kali ya sepatunya. Iya. Nah, pelajaran keempat yang mau kita ambil adalah jangan jor-joran dalam berbisnis. Maksudnya gimana? Kita ngelihat ceritanya Gi-hun lagi. Gi-hun itu kan sebenarnya kalau dilihat dari ceritanya dia karyawan tadinya, karyawan pabrik, kurang lebih udah bekerja selama 10 tahun, lalu kena PHK. Nah, pada saat di PHK di Indonesia, kalau kalian di PHK sih sebenarnya ada pesangon yang harus dibayarkan, dan dari pesangon itu sebenarnya bisalah membangun hidup lagi pelan-pelan gitu. Nah, tapi gimana ceritanya dari seorang yang tadinya bekerja bisa akhirnya punya utang sedemikian banyak, kan diceritakan dia bisnis beberapa kali gagal gitu ya. Nah, ini juga mungkin jadi self reminder buat kita gitu ya, apa yang kita ketika kita mau bangun bisnis, ketika kita mau mulai sesuatu, bijak menggunakan modal yang ada gitu, karena modal yang ada terbatas dan apakah pasti berhasil belum tentu gitu. Contoh deh YouTube ini gitu ya, ketika masih aku sendiri, masih belum ada Cloud tahun lalu gitu, sepi-sepi yang nonton gitu, tapi begitu Cloud masuk yang nonton rame, pengen lihat kita berdua gitu, katanya seru lihat suami istri ini, pasangan ini gitu ya. Aku pun nggak tahu itu bisa terjadi di channel ini. Jadi namanya bisnis kita nggak pernah tahu kapan baru break even, kapan baru bisa take off dan lain sebagainya. Jadi kalau bisa berhemat, kalau bisa hati-hati dalam berbisnis ya berhati-hatilah. Nomor 5, pelajaran yang kita dapatkan adalah keluarga itu lingkaran pertama. Harusnya sesulit apapun masalah yang kita hadapi, harusnya kita bisa tackle itu sama-sama di dalam keluarga gitu ya. Karena kan kita semuanya satu tim gitu. Kalau dilihat sebenarnya di Squid Game ini banyak yang akhirnya tragis gitu ya, karena di dalam keluarga mereka nggak bisa komunikasi gitu. Ya mungkin seperti Gi-hun sama mamanya gitu, mungkin mamanya ini udah lama sakit gitu kan, tapi dia mungkin nggak mau cerita gitu karena dia lihat anaknya susah gitu ya. Lalu mungkin ya si Gi-hun ini juga apapun masalahnya mungkin juga dia nggak banyak sharing ke mamanya, mungkin gitu kalau mamanya dari awal lebih jujur gitu ya, mama ada sakit ini, mungkin si Gi-hun bisa bertobat lebih awal mungkin setelah dia pulang dari Squid Game tadi ketemu mamanya ternyata udah meninggal, baru benar-benar ketampar gitu selama ini dia ngapain aja ya. Jadi ya itulah, keluarga itu lingkaran pertama, jadi harusnya kita bisa saling percaya, saling sharing, apapun juga kita ada masalah apapun juga sama-sama kita hadapin, sama-sama kita selesain. Paling tragis mungkin cerita keluarga atau cerita hidupnya si Ji-young ya, yang karakternya ini dia akhirnya memutuskan untuk mengalah sama si Sebyok di games yang gundu itu,
karena dia ngerasa gue menang pun buat apa gitu, gue nggak ada siapapun untuk pulang karena dia korban KDRT gitu, mamanya sendiri dibunuh ya sama papanya ya gitu. Terus akhirnya dia bunuh papanya. Jadi dia udah nggak ada siapa-siapa gitu, nggak ada yang nunggu dia pulang. Si yang lain Gi-hun, Sang-woo, Se-byuk ya walaupun keluarganya se-mess up itu tapi masih ada yang nungguin mereka gitu ya di rumah, mama-mamanya mereka, adiknya Se-byuk gitu. Jadi ya tragis aja gitu kan kalau misalnya kan ya kalau di sini kita lihat gitu ya sebenarnya kalau kamu udah kehilangan keluarga kamu lingkaran pertama kamu, sebenarnya kamu mungkin ya udah hilang semuanya gitu ya. Ya, pelajaran ke-6 adalah carilah kebahagiaan di hal-hal kecil. Karena kalau tolak ukurnya uang doang, kita sampai kapanpun uang nggak akan bisa mendatangkan kebahagiaan sampai kita bisa berkata cukup. Jadi dua kontras nih guys, karakter yang sama tapi ada dua kontras. Si Gi-hun gitu, pas pertama Squid Game mulai dia minus abis-abisan gitu, nggak ada duit. Jadi dia nggak ada duit dan di akhir episode dia kaya raya, tapi tetap di dua titik dalam hidupnya itu dia nggak bahagia gitu. Dan waktu dia ketemu sama si Il-nam, kakek yang ternyata plot twist adalah master of the game-nya gitu kan, dia kakek itu bilang, kamu tahu nggak persamaan orang yang miskin sekali dan orang yang kaya sekali, dua-duanya sama-sama nggak bisa bahagia. Iya, jadi untuk kami berdua walaupun kami sama-sama lagi mengejar fire gitu ya, tapi kami berusaha fokus gitu terhadap hal-hal yang sebenarnya important gitu. Yaitu hal-hal important itu apa sih? Ya hari-hari gitu, gimana kita spend time sama keluarga, menikmati hal-hal kecil. Kita bisa appreciate, hari ini cuacanya bagus gitu ya, pas kita jalan pagi, pohonnya ini bunganya bagus banget ya, bunga kambojanya banyak banget ya, maksudnya kita find happiness di little things yang seperti itu gitu, bukan dari udah berapa banyak uang yang terkumpul atau seberapa mewah rumah atau mobil kamu gitu, karena hal-hal seperti itu kalau dikejar tuh nggak akan ada habisnya gitu, akan selalu nggak puas gitu kan, udah punya mobil kayaknya pengen B, pengen C, pengen D, gitu juga uang gitu ya, kita mau kejar sekian, nanti udah sekian pasti kurang, lebih banyak lagi gitu. Jadi jangan jadikan uang itu tolak ukur kebahagiaan gitu, tapi instead find little things in life and ya itu spend days with your loved ones gitu, enjoy your days with your loved ones. Oke, itu tadi beberapa pelajaran tentang financial dan family yang kami berdua pelajari dari Squid Game. Kalian setuju nggak dengan poin-poin tersebut? Atau jangan-jangan mungkin punya pandangan lain atau punya info-info menarik lainnya seputar Squid Game? Boleh banget langsung share di komen di bawah ini. Dan kalau pertanyaannya agak panjang, kalian boleh juga kirim email ke sini. Ya, itu tadi episode minggu ini. Thank you for watching. As always, kalau belum subscribe, kita undang kalian untuk subscribe. Klik di bawah supaya kita ketemu lagi minggu depan. Thank you buat supportnya. Selalu senang ketemu kalian, selalu senang lihat community ini growing. Stay safe. Kalau keluar-keluar tetap waspada, tetap pakai masker. Stay healthy, minum vitamin yang banyak. Istirahat yang cukup ya teman-teman. Kesehatan nomor 1. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye-bye.